Kemudian kita tim advokat ya mengajukan 2 permohonan pra peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka ya dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka ya dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Kehati-hatian ini penting karena memang dibutuhkan dalam menentukan langkah hukum lanjutan. Nah, kemudian juga kita berharap ini bukan seperti speedy proses ya, prosesnya mau cepat dan terburu-buru ya, apalagi proses ini menimbulkan legal gap dan gegabah yang tentu berdampak serius bagi penegakan hukum. Karena itu penegakan hukum yang dilakukan secara terburu-buru menurut hemat kami, dalam amatan kami selama ini, termasuk fakta-fakta yang teramati selama ini, ketidakhati-hatian dalam proses penegakan hukum ini akan berdampak merugikan para justiciable, para pencari keadilan yang tidak hanya beliau, mungkin saja siapapun yang memperjuangkan keadilannya berkaitan dengan proses semacam ini. Karena itu menjadikan indikasi penegakan hukum yang dilakukan adalah semacam penegakan hukum yang dipaksakan. Nah, karena itu sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan yang akan dilakukan. Karena tadi kami sampaikan pers adalah mitra advokat, maka setiap ruang-ruang perjuangan keadilan juga menjadi tanggung jawab dan perhatian kita bersama. Kemudian juga pihak klien sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial ya, yang dinamakan sebagai pra-peradilan. Karena tahapan ada pre-trial, ada in-trial nanti, kemudian ada post-trial. Nah karena itu terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap klien kami, tentu dalam identifikasi kami ingin menguji ya validity atau keabsahan, termasuk autentikasinya, bahkan pelaksana proses hukum apakah memang sudah clear and clean, sudah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana ya, yang semangatnya beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap proses hukum yang berjalan sekarang ini. Ini yang ke-8 ya. Kemudian kita tim advokat ya mengajukan 2 permohonan pra peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka ya dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka ya dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Ya, jadi batu ujinya akan berbeda.
Itu kemudian saya persilahkan dilanjutkan oleh Mas Farisi tim berikutnya. Makasih Mas. Terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Terima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan semua di sini. Pada kesempatan ini memang kami akan menjelaskan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh kami selaku tim kuasa hukum dari Bapak Febri Adriansa. Di antaranya seperti dijelaskan kalau tadi senior kita Bang Firman dan Pak Febri. Saya akan sedikit menjelaskan kenapa ada dua permohonan. Ada dua permohonan rencananya ya, ini direncanakan ada dua permohonan untuk pra-peradilan upaya hukum kita. Itu karena terkait ada dua, kita balik lagi kepada teorinya, sekarang berdasarkan KUHP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa. Yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini, upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Asabri. Hal ini mungkin agak sedikit unik karena di sini mungkin akan jadi banyak termohonnya. Kurang lebih seperti itu kurang lebih ini ya. Menurut kali itu Pak ya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Berikutnya baik, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Selain itu, tim advokat juga akan mempersoalkan dugaan adanya penetapan tersangka sebanyak 2 kali terhadap dugaan tindak pidana yang dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap klien kami. Menurut tim advokat, aspek-aspek hukum tersebut penting untuk diuji demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara dalam proses penegakan hukum. Kemudian, karena tindakan penahanan dilakukan berdasarkan surat penetapan tersangka yang keabsahannya akan dimohonkan untuk diuji di pengadilan, maka seharusnya penahanan juga tidak sah secara hukum. Selain itu, kami menemukan bukti bahwa penahanan telah melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP, yaitu terkait dengan 8 alasan penahanan di dalam KUHP yang baru. Dalam permohonan pra-peradilan yang kedua, terkait dugaan tindak pidana korupsi, tim advokasi akan meminta pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, larangan bepergian ke luar negeri atau pencekalan, tindakan supervisi dan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Tim advokat berpendapat terdapat persoalan hukum yang mendasar
terkait keabsahan surat perintah penyidikan yang dijadikan dasar tindakan penyidik, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana, penetapan tersangka yang diduga tidak memenuhi persyaratan formil maupun material, penerbitan larangan bepergian ke luar negeri, tindakan supervisi dan penggeledahan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor di Polri, Kortas Tipikor Polri dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan, serta pengambil alihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya. Seluruh tindakan tersebut akan dimohonkan untuk diuji keabsahannya melalui mekanisme pra-peradilan. Kami perlu tegaskan juga teman-teman media bahwa ada satu prinsip, tidak ada penegakan hukum yang benar apabila dimulai dari proses yang tidak benar. Substansi keadilan harus dibangun dari prosedur yang adil buat siapapun dia. Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan apa yang rencana. Ini rencana ya teman-teman semua. Rencana yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi, yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Justru langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang, untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, entah karena alasan apapun begitu ya, sehingga hak-hak orang terabaikan. Prinsip due process of law adalah hal yang penting yang tentu perlu menjadi concern kita bersama. Tim advokat juga tentu saja tetap dalam koridor menghormati pelaksanaan kewenangan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh instansi penegak hukum, baik yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan. Kami menghormati itu. Meskipun undang-undang memberikan hak untuk menguji prosesnya di pengadilan. Nah, proses pra-peradilan ini adalah bagian untuk menguji apakah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya sudah benar atau tidak benar. Justru ujian dalam proses penegakan hukum itu adalah untuk perkara-perkara yang seperti ini. Dan tentu ini juga berlaku untuk perkara yang lainnya. Sehingga nanti kalau pra-peradilan sudah diajukan, kami tentu saja menyerahkan pada kebijaksanaan dan keadilan dan pertimbangan dari majelis hakim. Kita sudah punya KUHAP baru, kalau dulu KUHAP-nya tahun 81, sekarang KUHAP-nya mulai berlaku di 2026 bersama dengan KUHP baru. Kalau KUHP baru itu dulu kita adopsi sebelum Indonesia merdeka, kemudian kita punya KUHP baru yang berlaku di 2 Januari 2026, maka tentulah KUHP dan KUHAP baru itu jadi pedoman kita bersama dalam melakukan penegakan hukum. Tidak saja bagi advokat tetapi juga bagi instansi penegak hukum. Seperti yang diuraikan tadi, kami mengindikasikan ada sejumlah pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada juga indikasi pelanggaran KUHP-nya, misalnya prinsip lex favoreo yang diatur di pasal 3 KUHP baru. Itu mestinya dipatuhi agar penegakan hukum ini bisa berjalan secara rapi. Kalau dianalogikan kita sedang jalan di malam hari, agar jalannya terang ini perlu dikasih lampu. Lampunya itu adalah koridor-koridor yang diberikan oleh undang-undang, jaminan hak asasi manusia, dan juga batasan-batasan kewenangan yang jelas dari institusi penegak hukum. Agar jalannya terang ini.
Begitu kurang lebih. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bang. Sorry, mohon maaf. Gian, tolong. Mohon disebutkan dari nama dan dari mana ya Mas ya? Tes. Oke. Izin Bang, Wahyudin dari Harian Rakyat Merdeka. Saya mau nanya beberapa aja terkait yang digugat kan ada 2 prapit ya. Ini jalannya simultan atau nunggu satu putus dulu? Itu satu. Kedua, yang digugat itu APH yang mana? Apakah kedua-duanya di kedua prapit itu? Dan ketiga, ini Pak Febri sebenarnya dikenakan pasal TPPU pasif atau aktif sih? Kan ada 345 kalau nggak salah ya. Itu aja. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.